Bab 1396. Hantu apa ini? Alasan Raja Iblis Langit tiba-tiba menyerang Putri Kaisar adalah karena situasi planet Tianmo saat ini. Saat ini, planet Tianmo telah sepenuhnya ditekan. Paling lama setengah jam, planet Tianmo akan dikalahkan. Pada saat itu, biarpun dia membunuh warrior yang dan yang lainnya juga sudah tidak berguna lagi. Sebuah planet tidak bisa hanya memiliki satu master tingkat dewa lanjutan. Oleh karena itu, dia dengan tegas menyerang Putri Kaisar. Selama dia bisa membunuh Putri Kaisar, lelaki tua berjubah ungu itu bisa membantu pasukan planet Tianmo, atau datang membantunya. Pada saat itu, situasi di arena akan terbalik. Alasan mengapa dia tidak membunuh warrior yang adalah karena dia tidak yakin bisa membunuh warrior yang dengan satu pukulan. Warrior yang terlalu misterius, dan pasti ada beberapa kartu andalan. Karena itu, untuk amannya, dia memilih untuk membunuh Putri Kaisar terlebih dahulu. Apalagi saat ini, Putri Kaisar sedang bertarung melawan lelaki tua berjubah ungu, jadi dia pasti tidak peduli dengan sekitarnya. Ini kesempatan besar untuk membunuh Putri Kaisar. Di kejauhan, melihat Raja Iblis Langit tiba-tiba menyerang Putri Kaisar, ekspresi warrior yang langsung berubah seram, tapi matanya tampak sedikit tenang. Tanpa ragu, dia bergerak dan menyerbu ke arah Raja Iblis Langit. Raja Iblis Langit sangat cepat, dan dalam sekejap mata, dia datang tidak jauh di belakang Putri Kaisar, dan baru saja akan menembak. Putri Kaisar tiba-tiba mengabaikan lelaki tua berjubah ungu di depannya, lalu menggenggam tombak di tangannya dan berbalik tajam, langsung menikam Raja Iblis Langit yang hendak menembak. Bang! Cahaya putih menyembur dari tombak Putri Kaisar, dan langsung mengenai Raja Iblis Langit. Tidak siaga, Raja Iblis Langit yang belum menembak langsung terkena cahaya putih itu. Bang! Dengan suara ledakan, Raja Iblis Langit langsung terguncang ratusan meter jauhnya. Sebelum Raja Iblis Langit berhenti, warrior yang datang memegang Boreal Sky pun menebas ke arah Raja Iblis Langit, menggoyangkan punggung Raja Iblis Langit itu. Di kejauhan, ketika Putri Kaisar menembak Raja Iblis Langit, lelaki tua berjubah ungu di kejauhan tidak akan melewatkan kesempatan ini, dan dia akan menembak, tetapi pada saat ini, Kuart tiba-tiba muncul di depannya. Melihat Kuart, lelaki tua berjubah ungu itu terkejut. Dia telah melihat kengerian Kuart sebelumnya, jadi dia harus menghindari tepi tajamnya untuk sementara waktu, tetapi Kuart tidak memberinya kesempatan ini, dan berubah menjadi cahaya redup dan mengenai orang tua berjubah ungu. Bang! Pria tua berjubah ungu itu langsung terlempar ribuan kaki jauhnya. Tentu saja, Kuart tidak akan melepaskan kesempatan untuk mengalahkan orang yang sedang terpuruk, dan segera melompat dan berlari ke pria tua berjubah ungu itu lagi. Bang! Pria tua berjubah ungu itu terlempar ke udara lagi. Di udara, pria tua berjubah ungu itu memuntahkan beberapa suap darah. Ketika dia melihat Kuart memukulnya lagi, dia tidak ragu sama sekali. Pria tua berjubah ungu itu berbalik dan merobek udara dengan tangannya. Setelah robek, dia melompat dan jatuh langsung ke celah ruang hampa, dan dalam sekejap, auranya hilang sepenuhnya di arena. Melarikan diri. Bahkan, dia ingin melarikan diri sebelumnya. Pada awalnya, dia tidak melarikan diri karena dia tahu bahwa Raja Iblis Langit masih memiliki kartu andalan yang tersisa. Ketika Raja Iblis Langit menunjukkan kartu andalannya, setelah ditambah bantuannya untuk membunuh warrior yang dan yang lainnya, dia dan planetnya pasti akan mendapatkan keuntungan besar. Tidak hanya itu, keuntungan dari mereka yang lolos sebelumnya akan menjadi miliknya dan planetnya. Namun, setelah bertarung sebentar,
dia menemukan bahwa setelah Raja Iblis Langit menunjukkan kartunya, dia tidak berdaya pada warrior yang dan yang lainnya. Pada saat itu, dia sudah ingin melarikan diri. Namun, dia masih sedikit enggan, sampai Raja Iblis Langit gagal menyerang Putri Kaisar, dan pada saat itu, dia tidak punya harapan. Karena itu, saat ini, dia tidak melawan Quartz sama sekali, tetapi memilih untuk berbalik dan melarikan diri. Quartz tidak mengejar, tetapi berbalik dan menyerang Raja Iblis Langit di kejauhan. Bang! Pada saat ini, lingkaran cahaya petir tiba-tiba meledak dari tubuh Raja Iblis Langit, warrior yang, Putri Kaisar dan Quartz yang baru saja tiba langsung dibanting oleh kekuatan ini. Kamu tahu aku akan menyelinap menyerangmu. Raja Iblis Langit menatap Putri Kaisar, serangan mendadak pada Putri Kaisar sebelumnya. Putri Kaisar jelas sudah tahu bahwa dia akan menyerang secara diam-diam. Dia tidak mengerti mengapa Putri Kaisar ini tahu dia akan menyergapnya. Sebuah seringai muncul di sudut mulut warrior yang dan berkata, tentu saja dia tahu. Bahkan, ketika dia dan Quartz bermain melawan Raja Iblis Langit sebelumnya, dia punya firasat bahwa Raja Iblis Langit akan menyerang Putri Kaisar. Mengapa? Karena dengan pertahanannya dan Quartz, Raja Iblis Langit tidak berdaya pada mereka sama sekali, tetapi Putri Kaisar tidak memiliki pertahanan seperti dia dan Quartz. Oleh karena itu, Raja Iblis Langit ini kemungkinan akan menyerang Putri Kaisar terlebih dahulu. Dia telah melakukan banyak trik seperti ini. Untuk jaga-jaga, dia mengingatkan Putri Kaisar sebelumnya, dan meskipun Putri Kaisar bertarung melawan lelaki tua berjubah ungu itu, perhatiannya selalu tertuju pada Raja Iblis Langit. Karena itu, ketika Raja Iblis Langit tiba-tiba menyerangnya, dia tidak terlihat bingung, dan mampu berbalik dan mengejutkan Raja Iblis Langit. Putri Kaisar tidak menjawab Raja Iblis Langit. Dia melirik warrior yang dan berkata, hati-hati. Setelah dia selesai berbicara, dia berbalik dengan sekejap dan menyerbu ke arah Master Planet Tianmo. Saat ini, pertahanan Raja Iblis Langit sudah melawan langit. Dia tetap di sini juga tidak berdaya terhadap Raja Iblis Langit. Bukan hanya itu, tapi mungkin akan menyusahkan Quartz dan warrior yang, karena pertahanannya tidak sekuat warrior yang dan Quartz, Raja Iblis Langit pasti akan menangkapnya dan memukulnya. Karena itu, dia memutuskan untuk membantu planet Tianyun. Dengan tambahan Putri Kaisar, planet Tianmo yang sudah dirugikan menjadi lebih buruk. Dalam waktu beberapa saat, mereka kehilangan satu master tingkat dewa lanjutan. Di arena, Raja Iblis Langit menatap warrior yang, dan di atas tangannya, benang ungu halus yang telah menghilang pun muncul kembali. Ketika benang ungu ini muncul, raut wajah Raja Iblis Langit tiba-tiba berubah. Detik berikutnya, sosoknya tiba-tiba menghilang di tempatnya, dan ketika muncul kembali, dia sudah berada di depan warrior yang dan Quartz, lalu menamparkan warrior yang dan Quartz dengan tamparan. Bang! Telapak tangan energi hitam dengan benang ungu halus keluar dari telapak tangan Raja Iblis Langit. Telapak tangan hitam itu sangat cepat. Dalam sekejap mata, mencapai langit di atas warrior yang dan Quartz, menyelimuti warrior yang dan Quartz. Warrior yang tidak berani gegabah, dan segera menggerakkan tubuhnya dan duduk di punggung Quartz. Pada saat yang sama, Burial Sky dalam sarung pedang kuno digantikan oleh leluhur pedang. Di bawah instruksi warrior yang, Quartz melompat dan menabrak cetakan telapak tangan energi. Ketika dia sampai pada cetakan telapak tangan hitam, warrior yang menarik pedangnya dan menebas. Bang! Pedang menebas cetakan telapak tangan hitam bergetar hebat, dan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di atasnya secara instan. Namun, telapak tangan hitam tidak pecah.
Sebaliknya, warrior Yang dan Kuart langsung terguncang ribuan kaki jauhnya, dan hitam telapak tangan terus menghantam warrior Yang dan Kuart tanpa mengurangi kecepatannya. Di kejauhan, mata warrior Yang sedikit menyipit, tatapan kejam melintas di matanya, dan detik berikutnya, dia dan Kuart menghilang lagi. Bang! Ada suara keras terdengar di arena lagi, dan kemudian telapak tangan hitam itu hancur, warrior Yang dan Kuart terguncang lagi, dan pada saat mereka terguncang, wajah warrior Yang dan Kuart terkejut, karena setelah telapak tangan hitam itu hancur, benang ungu sutra itu tidak hilang, dan kemudian melesat lurus ke arah mereka. Sinar kosmik. Mata warrior Yang penuh keseriusan. Dia tidak menyangka bahwa Kuart dan ilmu menebas langit menarik pedang juga tidak mampu memotong sinar kosmik ini. Kengerian sinar kosmik ini sedikit di luar dugaannya. Tidak berani gegabah, dan tidak berani menyimpan kekuatan. Di antara alis warrior Yang, segel dewa pedang tiba-tiba menyala, dan tak lama kemudian, jiwa pedang di sekelilingnya melejit dengan liar. Bang! Sebuah jiwa pedang muncul dari udara tipis di sekitar warrior Yang. Ketika momentum ini muncul, ruang di arena tiba-tiba mendidih. Jiwa pedang setengah alam pengembalian jiwa. Saat ini, sinar kosmik tersebut telah datang ke warrior Yang. Pedang disarungkan, dan warrior Yang meraih pedang itu dan membantingnya. Setelah didukung oleh niat membunuh setengah alam pengembalian jiwa dan jiwa pedang setengah alam pengembalian jiwa, seberapa menakutkan ilmu menebas langit menarik pedang warrior Yang. Bang! Di depan warrior Yang, sinar kosmik itu langsung ditebas oleh pedang warrior Yang. Setelah sinar kosmik ini ditebas, warrior Yang tidak berhenti, pedang disarungkan, lalu di bawah instruksinya, Kuart tiba-tiba melompat, menembak ke arah Raja Iblis Langit. Di kejauhan, Raja Iblis Langit melihat bahwa sinar kosmiknya terputus. Kilatan ketidakpercayaan melintas di matanya. Dia tidak menyangka bahwa bahkan jiwa pedang warrior Yang mencapai setengah alam pengembalian jiwa pada saat ini. Dua konsepsi niat setengah alam pengembalian jiwa. Warrior Yang apakah mau melawan langit? Dia tidak punya waktu untuk memikirkan hal ini, karena warrior Yang sudah datang kepadanya. Mata Raja Iblis Langit berkilat marah, tubuhnya tiba-tiba mulai bergetar hebat, kemudian, tak terhitung pilar guntur hitam meletus dari tubuhnya, dan pilar guntur ini menyembur keluar darinya seperti tanggul. Sesaat saja, seluruh ujung langit sudah ditutupi oleh pilar guntur ini, dan warrior Yang dan Kuart juga tenggelam di dalamnya. Tebas. Pada saat ini, di ladang guntur, kemarahan warrior Yang tiba-tiba datang, dan kemudian, dengungan pedang yang menusuk tiba-tiba bergema di seluruh benua. Ladang guntur bergetar hebat, dan kemudian, energi pedang terang melintas di ladang guntur. Dua tumpukan ilmu menebas langit menarik pedang. Warrior Yang tidak menahan kekuatan sama sekali, menggunakan semua energi hitam di tubuhnya dan satu-satunya kekuatan bintang yang tersisa untuk menciptakan dua tumpukan ilmu menebas langit menarik pedang. Bang! Kemanapun energi pedang lewat, itu tak terkalahkan, dan ladang guntur langsung dibelah. Bang! Di mata semua orang, Raja Iblis Langit terbang terbalik, hampir 10.000 kaki. Melihat pemandangan ini, wajah orang planet Tianmo langsung pucat pasi, karena mereka tidak hanya melihat Raja Iblis Langit terbang keluar, tetapi juga melihat bahwa tubuh dominan Iblis Langit pada Raja Iblis Langit telah hilang sama sekali. Hilang. Raja Iblis Langit kalah. Pada saat ini, di ladang guntur itu, Kuart keluar dengan mengendong warrior Yang di punggungnya. Mengapa mengatakan dia menggendongnya? Karena warrior Yang sedang terbaring di punggung Kuart saat ini. Tebasan barusan benar-benar batasannya. Tapi untungnya,
Dengan dukungan teknik perlindungan bintang, dia tidak koma. Warrior yang menatap Raja Iblis Langit di kejauhan, tanpa ragu-ragu, dia menepuk Quart. Quart mengerti, dan kemudian menyerbu ke arah Raja Iblis Langit. Pukulan Raja Iblis Langit tadi sebenarnya adalah pukulan terakhir. Dia melepaskan semua petir iblis hitam di tubuhnya, sehingga tubuh dominannya hilang. Namun, pukulan terkuatnya kalah melawan Warrior Yang. Oleh karena itu, tidak hanya tubuh dominan yang hilang, dia juga terluka parah. Warrior yang tentu saja tidak akan melewatkan kesempatan ini. Tepat ketika Warrior Yang dan Quart datang ke depan Raja Iblis Langit 100 meter jauhnya. Lancang. Pada saat ini, Raja Iblis Langit tiba-tiba mengangkat kepalanya untuk melihat Warrior Yang dan Quart, tetapi pada saat ini, wajahnya menjadi sedikit aneh, dan kemudian sosok ilusi muncul di atas kepala Raja Iblis Langit. Sosok itu gelap seluruhnya, dan tubuhnya ilusi. Di antara alisnya, ada karakter hitam kecil, iblis. Ketika sosok ilusi ini muncul, di arena tiba-tiba memiliki aura yang menakutkan, jauh lebih kuat dari aura Raja Iblis Langit sebelumnya. Iblis apa ini? Warrior yang duduk dan bertanya pada Quart. Peduli amat iblis apa, bunuh dia dulu, kata Warrior Yang. Bersambung.